Rere ini tuh dibikin gila, tapi sama dibikin sakit juga. Tapi dibikin gilanya total asal udah kena minuman. Dibikin gilanya itu benar-benar telanjang bulat dia asal udah kena minuman. Udah kena alkohol dia telanjang bulat. Oh. Dia asal udah kena alkohol, walaupun masih ada tamu udah telanjang aja. Dia lari sambil teriak-teriak. Udah 1 bulan dia suruh pulang aja. Pas pulang, ya nggak lama itu selang 2 minggu atau 3 minggu meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber Jejak Backpacker dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0852 1234563. Assalamualaikum Mbak Sri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Sri? Sehat Baik, ya? sehat. Tadi perjalanan lancar ya ke sini Mbak ya? Lancar. Oke, buat teman-teman ya, jadi Mbak Sri ini adalah narasumber Jejak Backpacker. Mungkin ini baru pertama kali kita menghadirkan seorang yang dulunya bekas pekerja malam, Mbak ya. Iya. Terjun di lembah hitam lah kayak gitu Mbak ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah bertobat dan udah bersuami. Aduh saya deg-degan ini Mbak. Jadi apa namanya, pengalaman yang pahit mungkin yang Mbak Sri alami ya. Iya. Jadi selama itu juga Mbak Sri ini pernah kayak tumbal ya, iya, dijadikan tumbal. Cuman alhamdulillahnya saya selamat dari tumbal itu. Oke, disimpan dulu ceritanya Mbak, kita lanjut lagi nanti. Tapi sebelum Mbak Sri menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Ya, Mbak Sri siap ya, Mbak Sri ya? Iya siap. Buat menceritakan. Jadi di sini nano-nano ya, ada pilunya, ada ya tumbalnya itu, horornya, semuanya jadi satu ya Mbak ya. Oke, Mbak Sri, kalau udah siap bisa langsung aja kali ya. Oke, silakan Mbak Sri. Jadi pas awal tahun 2014 saya itu kerja di Jakarta. Akhir 2013 saya masih kerja di Jakarta. Cuman saya kenal salah satu tamu dari Jakarta. Kata tamu itu, daripada kamu di Jakarta masalah terus, lebih baik pindah aja ke Bekasi, ke daerah Bekasi. Saya kenalkan kamu ke salah satu bos yang punya kafe di Bekasi. Awal 2014 itu, pertengahan bulan Maret, dari Jakarta saya diantar ke Bekasi sama tamu itu. Dari sana saya jam 4 abis asar, nyampe ke sini itu setelah maghrib. Saya datang ke kafe itu, disambut biasa sama Germo ya sebutnya, Germo, ya Mas benar. gitu. Sama Germo itu biasa disambut
ya udah gitu, oh ini yang bakal kerja di sini gitu, siapa namanya, biasa ditanya-tanya. Ngobrol-ngobrol udah ada 1 jam 2 jam di situ, tamu yang mengantar saya izin pulang, dia masih di situ, saya diantarkan ke kamar sama si germo yang wanita ini. Yaudah istirahat di kamar gitu. Posisinya di situ kan ada 3 kamar mas, kamar pertama, kamar kedua, sama kamar ketiga. Cuman jadi satu kamar itu tuh beda-beda. Kalau kamar yang pertama masih aman, kalau kamar yang kedua ya sedikit dibilang angker, kalau kamar yang ketiga itu angker banget gitu. Nah singkat cerita saya kerja di situ udah ada seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan saya masih aman. Pas saya udah kerja 2 bulanan di situ, saya mulai merasa kayak orang gila gitu. Jadi 2 bulan saya kerja di situ, uang kan habis mulu buat minum biasalah, namanya kita masih muda pada saat itu. Pengennya tuh mabok gitu, pengennya minum yang penting happy gitu, nggak mikirin besok, buat besok enggak gitu, asal punya uang habis gitu. Pas 2 bulan saya udah kerja di situ, saya disaranin sama temen, lu daripada uang habis mulu gitu, mending lu tabung katanya gitu. Saya mikir, saya kan kalau nabung di ATM itu boros gitu, lebih boros, pengennya belanja online mulu. Akhirnya kata temen, coba deh lu beli cincin katanya biar nggak kosong banget itu badan gitu. Saya pas hari Sabtu saya ke pasar diantar sama tukang ojek buat beli cincin. Jam 12 abis zuhur saya pulang, biasa saya ditanya, saya sama germo itu samarin aja ya mas nama germonya. Si wanitanya itu si R dan laki-lakinya itu B, namanya si B. Suami istri nih. Suami germonya. istri, iya. Saya pulang dari pasar, saya biasa setelah beli cincin itu selang 1 minggu saya masih biasa, masih sehat. Pas udah beli cincin 1 minggu, saya kan beli cincin hari Sabtu. Hari Minggunya itu mulai berasa kayak ngerasa aneh aja gitu di badan. Hari Minggu siang ya biasa kalau kerja malam kan tidurnya pagi, jam 4, tapi jam 5 baru bisa tidur. Siang itu jam 12 saya baru bangun tidur. Ngerasain perut rasanya nggak enak gitu. Sakit gitu. Sakitnya itu kayak bukan masuk angin. Kayak kalau perempuan itu turun peranakan gitu. Perempuan ya jadi kayak tapi kalau udah misalkan udah diurut itu biasa lagi gitu. Saya pikir sakit seperti itu. Bangun tidur saya bilang lah, kok ini perut saya sakit ya gitu. Biasa kan kalau misalkan bangun tidur itu pasti mandi dulu, habis mandi baru kita keluar nyari makan, beli makan gitu. Pas saya udah rapi-rapi, saya jalanlah keluar. Perut itu kayak masih berasanya kayak masih dicubitin gitu, kayak belum berasa banget sakit. Saya masih keluar, saya makan, saya setelah selesai makan, saya masuk lagi ke kamar. Saya tiduran lagi, pas kebangun lagi jam 4 sore ternyata di depan udah ada tamu. Jadi posisi KP-nya itu saya jelasin dulu ya mas. Posisi KP-nya itu di depan itu buat karaoke, buat nemenin tamu. Jadi posisinya ada gang gitu. Ke kanan itu kamar pertama, depan gang itu pintu kamar kedua, belok lagi jadi belok ke kiri kamar pertama, di depan gang itu kamar kedua, dan belok ke kanan itu kamar ketiga. Di depan kamar ketiga itu kamar mandi. Jadi saya itu posisi udah pindah ke kamar kedua. Saya keluar, kata emang di situ kan ada bartender. Jadi LC yang netep di situ itu cuman saya gitu yang tinggal di cafe itu tuh. Berdua sih sama teman. Cuman kalau temen memang asli orang situ. Jadi sering pulang pergi gitu, nggak netep di tempat situ gitu. Kata bartendernya, Sri ada tamu nih gitu, minta ditemenin katanya. Ya udah, namanya saya kerja gitu kan, posisi memang KP-nya itu bisa disebut nggak 24 jam juga. Jadi kalau pagi dia buka dari jam 11 sampai jam 5 sore.
Kalau malam dia jam 8 sampai jam 4 pagi. Akhirnya saya nemenin tamu itu jam 4 sore. Saya udah feeling begitu saya duduk nemenin tamu lagi nyanyi, aduh kok perut jadi nambah sakit gitu. Feeling saya memang udah nggak enak gitu, kayaknya ini abis maghrib kayaknya nih perut nambah sakit deh. Feeling saya tuh udah ke situ gitu. Bener pisan begitu. Kalau jadi kan musik tuh jam 5 sore berhenti. Pas banget saya abis maghrib mau bangun dari bangku itu sakit banget perut. Jalan aja sampai ngebongkok. Kata tender yang di situ, lu katanya masuk angin kali, coba minum obat. Udah, gue udah minum obat, aku bilang gitu. Anterin gue yuk ke tukang urut, aku bilang ke si bartender ini. Ya udah ayo katanya, dianterin lah, jaraknya nggak jauh, paling berapa meter doang dari tempat saya kerja ke tukang urut itu. Akhirnya saya ke tukang urut, saya bilang, "Ma, ini saya turun kali ya, sekalian dikerok, diurut, udah gitu." Akhirnya udah selesai saya diurut, si bartender saya nunggu di luar rumah si tukang urut itu. Akhirnya balik lagi lah ke kafe. Kata tamunya, "Dari mana, Neng?" gitu kan. "Saya habis diurut, Bang." "Yaudah tuh orang kalau lagi sakit mah katanya nggak usah nemenin, nggak apa-apa," kata si tamunya. "Nggak apa-apa Bang, namanya saya butuh duit," saya bilang gitu kan. Saya udah nemenin gitu, tamunya memang nggak sampai malam, sampai paling jam 9 itu lagi itu. Tamu pulang, saya kan otomatis udah sedikit mabok gitu ya. Saya belum ke situ pikiran, belum ini saya ditumbal atau apa belum gitu, belum ada pikiran ke situ. Makin hari kok malah nambah makin sakit gitu. Pas udah saya sakit ada 2 hari, udah 3 hari itu saya sakit, saya ditengokin germo yang wanitanya, si R ini. Ke kamar dia ngetuk-ngetuk pintu. Katanya, "Sakit apa sih lu?" katanya gitu. Tapi dia kan memang orang Indramayu ya. Kalau campurannya apa kalau bicara itu ada campuran logat Indramayu, apa sih bahasa Indramayunya gitu. Nggak tahu, saya kan manggil dia Mimi. "Nggak tahu Mi, masuk angin kali. Udah minum obat belum?" kata dia. "Udah Mi, saya udah minum obat." "Udah nih minum dulu nih air." Dia ngasih air putih anget di gelas yang buat es cendol itu, gelas gede. Saya nggak tahu di niat dia ngasih air itu tuh apa. Dia ngasih air, "Udah minum dulu nih," katanya, biar mendingan perutnya. Ya namanya orang ngasih air, apalagi air hangat, posisi saya lagi ngerasain sakit banget perut, saya ambil, saya minum airnya tuh. Terus kata dia, jadi nyalahin, "Lagian katanya lu udah tahu hari Sabtu, ngapain segala beli emas, beli cincin, jadi sakit kan lu," katanya begitu. Jadi alibi si germo R ini tuh, lu sakit gara-gara beli cincin gitu. Saya sempat kepikiran kan, perasaan dari dulu saya mau beli ini, mau beli itu, mau hari apapun saya nggak pernah ngerasa sakit. Saya bilang gitu kan. Akhirnya dia pergilah keluar. Jadi posisi KP-nya itu, ini KP, di samping KP itu warungnya dia, warung kecil, jalan berapa meter rumahnya dia. Jadi rumahnya itu yang paling besar di situ di antara yang lain gitu. Nah selang saya udah ngerasain sakit, saya belum kepikiran kalau itu memang bakal jadi santapan piaraannya dia gitu. Akhirnya saya sakit di situ, saya jadi kayak kerja mah tetap kerja, tapi ngerasain sakit banget. Belum ada pikiran yang aneh-aneh gitu. Saya udah di situ udah ngerasain sakit 1 bulanan kali. Nah pas tahun 2004 mau bulan puasa itu, selang 3 hari lagi mau puasa kan kafe tutup. Jadi kita ya bisa buat pulang kampung atau buat istirahat gitu. 3 hari lagi mau puasa, saya izin pulang ke germo saya ini, si R sama si B ini. Kata saya izin pulang dulu. Ya udah, tapi jangan lama-lama. Biasanya juga kalau bulan puasa juga tamu tetap ada, tapi siang. Kata si R ini. Ya udah Mi, saya izin pulang. Saya pulang lah dari kafe itu arah ke kampung. Itu di perjalanan di bis perut semakin sakit banget. Kayak ini loh Mas, kayak jarum kali bukan kalau kita
nyeresetin bambu itu, bambu yang kayak buat tusuk sate. Kan linu ya kalau kedengeran ke gigi. Itu kok pokoknya sakit banget. Itu di mobil itu saya nahan kayak aduh pokoknya bener-bener sakit gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah. Di rumah itu nggak lama, cuman 5 hari. Jadi 2 hari sebelum puasa, 3 harinya setelah puasa gitu. Tapi yang anehnya itu saya sempat kepikiran apa ini disantet orang gitu. Saya sempat kepikirannya ke situ, cuman belum kepikiran apa saya ditumbal, belum gitu. Jadi saya mikirnya pada saat itu kayak cuman mungkin ini disantet orang kali. Namanya dunia malam kan pasti ada aja yang namanya nggak suka, apalagi soal saingan gitu. Mungkin ini disantet orang kali, yang ada yang nggak suka apa gimana gitu. Tapi pas saya di rumah itu saya sholat gitu. Saya kan kalau di rumah selalu dibawelin sholat gitu, apalagi maghrib kan. Kalau maghrib itu jangan tidur, orang mah sholat, apalagi malam Jumat lu ngaji gitu. Saya bawa sholat, saya tetap bawa puasa. Kenapa kalau dibawa sholat dibawa puasa itu sakitnya nggak terlalu. Tapi kalau selesai sesudah sholat, apalagi malam, buset sakitnya saya sampai jungkir balik, udah nungging, udah begini, udah pokoknya udah sampai terbalik-balik badan itu sakitnya nggak hilang gitu. Tapi kalau di bawah sholat bener-bener sakitnya tuh nggak berasa sama sekali gitu, hilang, bener-bener hilang gitu sakitnya. Setelah saya di rumah udah puasa 3 hari, saya pamitan sama keluarga, saya berangkat lagi ke tempat kerja ini, ke kafe itu. Saya datang pada saat itu malam habis maghrib, jam 7-an saya datang. Tapi kan posisi kafe kan tutup. Kalau misalkan bulan puasa itu kita nggak boleh tinggal di kafe, takutnya nanti ada penggerbekan atau apa gitu. Saya disuruh tinggal di rumahnya dia, di rumah si Germo R ini. Katanya, udah Sri tinggal di sini aja selama bulan puasa, kata dia tuh, kata si Germo R. Saya emang jarang komunikasi kalau sama Germo yang laki-lakinya. Udah katanya selama bulan puasa lu tinggalnya di rumah gua aja gitu. Akhirnya ya udah, saya begitu nyampe dari kampung, namanya saya capek, saya masuk, udah makan belum? Nah si Germo R ini tuh lagi di dalam, dia kan posisi punya 3 anak ya. Anak yang pertama itu masih usia sekitar 20, 21 lah pada saat itu. Anak yang 2 itu masih kecil, yang 1 kelas 4 SD, yang 1 kelas 5. Saya masuk, si Germo R ini sama anaknya yang 2 itu lagi nonton TV. Cuman Germo yang lakinya itu nggak tahu kemana, nggak ada. Saya masuk, udah makan belum? Katanya gitu. Udah Mi, saya udah makan. Nggak lama di situ ada teman saya si Ayu. Dia nggak pulang kampung. Di situ dia sendiri di kos-kosan. Jadi kan emang tempatnya itu banyak kos-kosan juga gitu. Dia manggil, Sri, lu baru datang katanya. Iya, mending main yuk sama gua katanya gitu. Daripada lu baru datang lagian masih sore, ngapain sih lu katanya gitu. Di rumah katanya nonton TV, mending main yuk sama gua, kata si Ayu tuh. Iya yuk, hayu, aku keluar. Tapi perut gua sakit banget yuk, aku bilang gitu. Udah periksa belum lu? Udah, tapi kata dokter, memang sebelum saya pulang kampung tuh saya sempat periksa itu dulu ya. Kata dokter, ini mah cuman hanya sebatas radang katanya, cuman radang usus, radang perut, kata dokter itu. Kata bidannya, saya tanya nih saya sakit apa ya dok, takutnya ada penyakit lain gitu di dalam. Kata dokternya enggak, ini mah cuman kayak sakit radang doang gitu. Ya udah, saya masih Ayu itu, ya udah yuk main ke kosan gua, kata si Ayu. Saya main, cuman sebentaran doang. Habis gitu udah di SMS, udah malam Sri, lu bukannya pulang, kata si Germo R ini. Bukannya pulang, istirahat, katanya lu kan dari kampung pasti capek, kata dia gitu. Aduh yuk, gue udah di SMS, gue pulang dulu ya, aku bilang gitu. Pulanglah aku ke rumahnya dia. Dia masih posisi masih nonton TV. Udah Nong, Nok, gitu kan kalau orang rumah emang, udah Nok, lu udah makan belum? Makan dulu sono, katanya gitu. Kalau enggak sono beli makan. Enggak Mi, saya kenyang, saya bilang gitu. Yaudah sini kan nonton TV dulu. Saya gabung sama dia, sama si Germo R ini sama anaknya nonton TV. Jam 11-an saya udah ngerasa ngantuk, mungkin karena capek juga perjalanan dari kampung ke tempat kerja itu.
Mi saya tidur duluan ya, saya bilang gitu. Yaudah ayo tidur, orang saya juga mau tidur, katanya ini mau nidurin anak-anak, mau ngelonin. Jadi kamar si R sama kamar saya itu buat tinggal saya di rumahnya itu sebelah-sebelahan. Oh, oke. Si R masuk kamar, saya masuk kamar jam 11 malam. Gak lama saya masuk kamar, pintu belum ditutup. Jadi posisi saya masih nonton kamar itu, menonton TV itu di kamar itu, jadi masih tiduran di kasur, tapi mata ke TV gitu. Gak lama si Germo B ini, suaminya si R itu datang. Sri, kapan datang, kata dia gitu. Basa-basi lah dia. Saya kan manggil Germo lakinya ini ayah gitu. Oh tadi ya habis maghrib gitu. Mana oleh-oleh kampung, katanya gitu. Saya bilang nggak bawa oleh-olehnya, capek, aku bilang gitu. Ya udah deh lu tidur deh, istirahat, kata si Germo B ini. Saya istirahat kan di situ. Udah tutup pintunya, kata si Germo B ini, yang laki-laki, si Germo yang laki-laki. Ya udah ya, saya tutup ya pintunya. Ayah tidur di mana? Udah, gua mah sini aja di depan sambil nonton TV. Dia alasannya begitu. Saya tidur, saya tutup pintu. Namanya saya kecapean juga, saya tidur jam 2 malam saya kebangun ngerasain yang sakit, bener-bener sakit luar biasa. Jadi sakitnya itu kayak udah ditusuk-tusuk, bener-bener kayak emang ditusuk-tusuk. Sakitnya itu makin lama lari ke dada. Nyesek, bener-bener nyesek. Jadi kayak ada yang nyekek. Pas saya bangun melek mata di depan pintu kamar, gede tinggi, kayak bayi, bukan kayak genderuwo, bukan buto hijau, pokoknya bener-bener tinggi badannya itu, bener-bener tinggi, ada tanduknya tapi kecil gitu, keluar tanduk kecil. Pokoknya jadi dia itu posisi nyekeknya itu, yang nyekeknya itu kayak satu jari doang, tapi kayak ngelilingin leher saya gitu. Jadi satu jari dia itu kayak ngelilingin leher saya di sini gitu. Saya di situ sebisa-bisa baca ayat kursi sampai akhirnya nahan sakit, nahan nyesek, nahan segala macam itu jam 4 subuh. Jam 4 subuh saya baru bisa tidur lagi. Ternyata pas saya lagi ngerasa kesakitan, saya baru sadar paginya tuh si Germo yang laki-laki ini, si B itu udah gak ada. Ternyata dia lagi di atas. Jadi posisi rumah dia itu kan 2 lantai. Yang lantai bawah ya buat biasa, yang lantai atas ternyata buat tempat dia ritual pesugihannya dia. Pas saya lagi sakit begitu, jam 7 pagi saya bangun, kata si Germo R ini, katanya, Sri, Mimi ke warung dulu ya, katanya. Kalau mau sarapan deh, tapi nggak ada apa-apa, katanya. Nanti Mimi bikinin bubur, katanya gitu. Mi, saya mau nyuci, udah nggak usah, katanya gitu. Nggak usah nyuci, katanya. Udah lu mah nggak usah kerja gitu. Lu mah udah tidur aja, makan tidur gitu, nonton TV gitu. Ternyata memang saya dijadiin ratu itu nggak boleh kerja itu, ternyata dia memang ada maunya gitu. Mau nuker badan saya sama kekaya buat biar dia kaya gitu. Saya dari situ belum sadar bahwa saya mau ditumbalkan. Udah nggak usah kerja, katanya. Jam 8 apa jam 9 temen saya yang LC1 cafe ini tuh dia datang. Saya samarin aja ya, namanya si S. Si S datang. Sri, katanya, lu lagi ngapain? Ini gue lagi mau mandi, saya bilang gitu. Ini katanya dari Mimi dibikinin bubur. Saya kira buburnya enak gitu. Ternyata cuman kayak bubur yang sasetan itu gitu loh, Mas. Oh iya, nggak enak banget itu. Iya, kan rasanya nggak, nggak ada rasanya gitu kan. Akhirnya saya males lah makan gitu. Dan ini lu makan dulu kan, lu lagi sakit, kata si S ini teman saya tuh. Lu makan dulu kan, lu lagi sakit. Enggak, saya nggak mau makan bubur apaan kayak begini. Udah makan kental banget, kayak kurang air gitu buburnya tuh. Jadi akhirnya saya taruh itu bubur. Udah, gue mandi dulu ya, lu tunggu di sini jangan kemana-mana. Saya bilang ke si S itu. Ya udah buruan, katanya. Nyalain TV apa, kata si S. Udah lu nyalain aja sendiri, anggap aja rumah sendiri, bilang gitu. Akhirnya udah mandi, saya keluar.
Nah saya keluar, saya main biasa ngobrol sama teman-teman. Tengah malam, namanya kita di dunia begitu ya udah pulang jadi nggak teratur, mau jam berapapun saya baru pulang gitu ke rumahnya dia gitu. Tengah malam saya ditawarin sama temennya si B ini, Germo yang laki-laki. Sri, lu doang ya ceweknya di sini? Lah emang dia doang, emang banyak katanya gitu. Oh katanya ada laki-laki, katanya kalau kata kasarnya BO lah gitu ya. Oke. Katanya tapi lu katanya di tempat dia, kata dia gitu. Tapi jelas nggak bayarannya, aku bilang gitu kan. Iya jelas lah katanya gitu. Nah terus abis gitu saya oke lah setujui itu, setuju. Saya masih ngerasa sakit tapi belum ngeh kalau itu mau jadi ditumbalin gitu. Oke. Saya pulang dari main sama laki-laki itu, saya pulang, saya diledekin sama germo saya yang laki-laki itu. Aduh yang habis kuliah katanya gitu. Apa sih ya? Aduh yang habis kuliah cair nih katanya. Saya pulang kan jam 9 pagi, saya berangkat jam 1 malam lah gitu. Saya pulang jam 9 pagi. Yang habis kuliah cair nih kata dia. Nah makin kesini makin sakitnya itu ngeberaturan. Jadi asal malam saya ngerasa sakit, pagi sembuh, siang ya udah biasa saya main biasa gitu, nggak ngerasa sakit, nggak terlalu gitu sakitnya. Nah singkat cerita saya lagi pada nongkrong di depan kafenya dia, lagi pada nongkrong sama teman-teman. Saya punya kenalan cowok lah. Jadi kan kafenya itu berderet gitu mas. Saya punya kenalan cowok itu dia masih di bartender lain, maksudnya di bartender tapi di kafe lain. Nah Sri gitu, entah dia memang beneran suka atau memang disuruh bosnya. Tahu-tahu dia nyamperin saya tuh, pura-pura kenalan dong, gini gitu. Ya namanya kita dunia malam jadi kayak buat ya udah sih gabut gitu. Kalau anak zaman sekarang mah bilangnya gabut gitu. Ini udah siapa namanya gitu, lu main-main dong ke kafe gua, kata si cowok ini. Saya samarin aja si I ya. Kata si I ini, Sri lu main-main dong ke kafe gua, kata dia gitu. Ngapain? Ya tungguin gua lagi kerja. Dih kerajinan amat, saya bilang gitu. Lah nggak apa-apa kan lu calon gua, katanya gitu. Ya saya dirayu-rayu biar mau gitu. Yaudah ntar gua kapan-kapan main ke kafe lu gitu, saya bilang gitu. Nah kalau bulan puasa itu kan memang nggak ada musik gitu ya. Akhirnya singkat waktu bulan puasa saya pulang kampung lah untuk lebaran dulu di kampung. Setelah lebaran saya pulang lagi ke situ, musik mulai nyala. Saya kerja lagi di situ 2 hari, ketemu lagi lah sama si I ini yang suka sama saya tuh. Sore-sore jam 9-an dia nemuin. Udah cakep aja nih calon bini gua, kata dia gitu, basa-basi. Lah lu main ceplak aja kalau ngomong, saya bilang gitu kan. Iyalah orang mah aminin kek, katanya gitu. Ayo ke kafe gue ya ntar malam ya, katanya gitu. Ah ngapain sih bala, aku bilang gitu kan. Akhirnya nggak tahu kenapa jadi setiap pas malam itu bawaannya pengen nyamperin dia aja si I ini gitu. Kalau tengah malam jam 12 gitu, padahal posisi kalau lagi ada tamu tuh kan gak boleh ditinggal, kita harus nemenin. Saya jam 1 malam terus nyamperin dia lah ke situ. Saya masuk ke kafe itu, nyamperin si I, ternyata si I-nya itu nggak ada, yang nungguin kafe itu tuh bosnya. Saya masuk dengan gaya kayak orang sombong gitu, kayak orang tatang peteng-teng. Saya ketemu sama bosnya. Si I mana? Saya bilang gitu. Dih katanya, masa orang sopan dong nanya ke orang tua, kata bos si I ini tuh. Nah, terserah gua, aku bilang gitu. Pas ternyata memang si bosnya si I ini tuh jadi kayak punya indra keenam gitu loh mas. Jadi dia ngerti ngelihat badan saya itu emang jadi raganya memang saya raganya memang saya gitu, tapi jiwanya bukan saya gitu. Muka itu bener-bener jelek, jerawatannya yang gede-gede banget. Saya jerawatan memang pada saat itu jerawatnya gede-gede banget mas. Jerawat batu kan keras, ini lebih-lebih dari jerawat batu. Jerawatnya itu nggak sembuh-sembuh, jadi memang dibikin jelek muka tuh.
orang gue kesini nyariin si I kok, saya bilang gitu. Alah, katanya orang mah yang sopan gitu. Mungkin si dia ngerti, wah emang ini mah bukan dia nih yang ngomong gitu. Saya balik lagi lah ke KP saya tuh. Itu saya belum dibikin gila, belum. Jadi cuman baru dibikin sakit doang. Saya kerja di situ, habis lebaran ini ada dua minggu saya kerja di situ. Nah mulailah saya jadi kayak dibikin setengah stres. Jadi pas saya kalau mabok, kan kalau yang sudah itu saya kalau mabok nggak pernah yang namanya nyakitin badan, apalagi nyakitin orang lain tuh saya nggak pernah. Paling kalau dulu itu saya kalau mabok parah nangis, kalau nggak nangis sudah tidur gitu. Paling kalau nggak malah saya ngelawak. Tapi semenjak saya kerja di situ, ya hitungannya udah 3 bulanan saya kerja di situ, saya dibikin gila. Jadi kalau asal mabok, saya ke warung nyari silet. Nah saya itu kalau asal habis minum, habis kena alkohol, mau jam berapapun itu, mau jam 12 malam, mau jam 1, saya tuh ke warung gitu. Bang, beli silet. Lah nggak ada, Neng. Alah bohong lu. Jadi saya marah-marah. Alah bohong lu. Masa warung ngejualan silet? Nggak ada beneran, kata tukang warung. Yaudah sih lu tutup aja, ketimbang silet harga 500 perak ya masa nggak ada, saya bilang gitu kan. Semua warung yang ada di keliling situ, yang di lingkungan situ saya kelilingin, tetap nggak ada. Cuman pada saat itu ada satu warung, ya nggak percaya gitu-gituan kali. Ya udah katanya, saya dilayanin beli silet. Ya udah akhirnya diomelin tuh saya sama Germo CR ini. Katanya orang nemenin tamu kabur-kaburan mulu, kata si Germo R ini. Ya sebentaran orang ke warung beli air dingin, saya bilang. Air dingin apaan? Kan di Mimi juga ada di warung, tinggal ngambil, kata dia gitu. Terus dia ngomong bahasa Indramayu, kalau kata Indonesianya mah karep mula terserah lu lah gitu. Udah saya nemenin tamu. Tapi saya tuh pas posisi mau mau bertingkahnya itu selesai kalau udah nggak ada orang, kalau udah nggak ada siapa-siapa gitu. Singkat cerita, saya nemenin tamu, musik mati, udah jam 4 subuh, tutup musik, orang-orang udah pada pulang. Saya masuk ke kamar. Jadi hati itu seneng, kayak seolah-olah, wah gue punya makanan enak nih, gitu di dalam hati tuh. Saya masuk ke kamar, iya silet tadi mana ya? Ya udah, padahal mah nggak kesel, nggak ada masalah, nggak apa gitu. Ya udah saya ambil silet. Tiba-tiba saya ngirisin aja begini. Sampai udah berdarah pun kurang nih gitu. Saya terus saya irisin gitu. Jadi kayak orang sakau ya. Iya, kayak orang sakau. Kalau sakau kan kayak lebih ke katanya ya kayak menggigil gitu ya. Panas dingin, ini mah enggak. Habis setelah berdarah-darah, ya udah saya tidur dengan posisi tangan darah semua. Habis gitu asal kalau saya bangun saya sadar, gue kenapa sih gitu. Saya sadar, gue kenapa sih nih kayak orang gila, kata saya. Karena saya bangun mandi kan perih ya, namanya udah luka gitu. Saya mandi tuh sambil keperihan tangan. Pas saya keluar, idih, si Sri gaya nih tangannya, disilet-silet, katanya gitu. Keren, biar apa lu gitu. Saya bilang, gue juga gak ngerti nih, gue kayak orang gila tahu semalam. Katanya, emang lu mau gila kali lu, katanya gitu, gara-gara laki-laki lagi lu nanti gila, kata teman saya tuh diledekin. Enggak lah, saya bilang gitu. Nah makin kesini, pokoknya kalau saya udah mulai ngamuk, mulai kayak dibikin stres, perut itu sama sekali nggak berasa sakit. Jadi si sakitnya tuh hilang tapi larinya ke otak. Otaknya tuh kayak dibikin mau putus sarapnya mau dibikin putus, pokoknya mau dibikin gila gitu. Ya udah saya kalau siang itu saya mulai mikirnya itu kok gue kalau siang perut nggak pernah sakit ya gitu. Nah pas kejadian satu waktu malam Jumat, saya habis ngamuk malamnya itu, habis nemenin tamu, saya kena alkohol, pas banget HP itu hilang. Saya punya HP baru zamannya 2014 kan masih booming-boomingnya bebek ya mas, BlackBerry. BlackBerry itu saya dikasih orang. Baru banget saya pakai, saya pegang itu sore, siangnya jam 4 subuh itu HP udah nggak ada, hilang, nggak tahu siapa yang ngambil.
Posisi di kamar itu memang nggak dikunci, kamarnya emang nggak bisa dikunci. Akhirnya saya ngamuk dong di situ. Saya udah ditenangin sama 3 orang, nggak mempan, bener-bener ngamuk. Jadi si lemari kayu itu kalau misalkan diangkat sendiri, kalau posisi sadar itu nggak bakal kuat mas, harus diangkat sama 2 orang. Oke. Saya ngangkat lemari sendiri, satu tangan banting, beledak ke tembok. Di situ kan alat makeup saya pecah semua dong. Yang saya cari bukan mau ngeberesin alat makeupnya, tapi yang saya cari itu pecahan dari tutup makeup itu kan biasanya ada yang dari kaca. Saya ambil. Ya udah, saya bener-bener ngamuk dari jam 5 subuh sampai jam 7. Saya baru berhenti ngamuk, saya baru berhenti ngirisin tangan. Parah ya. Parah banget. Pokoknya pas jam 7 itu saya pikir, saya kayak ngerasa, tapi jiwa saya tuh kayak teriak tolong gitu. Saya nggak mau kayak gini gitu. Akhirnya saya keluar dari kafe itu, saya ke kontrakan temen. Pas banget teman saya itu lagi pada kumpul sama cowoknya, sama teman-teman cowoknya. Lu kenapa lu, katanya. Saya jadi datang itu mungkin karena darah kan udah banyak keluar semua. Saya lemes, efek udah alkohol juga kan. Saya langsung ke pojokan. Saya langsung kayak tiduran aja gitu, lemes. Lu kenapa, katanya. Aduh gue lemes banget ini, gue bilang. Lu kenapa, lu kesurupan, kata teman. Enggak. Nah dari situ saya tiduran, dibangunin, saya kebangun-bangun. Kata teman saya yang perempuan ini itu ceritanya, lu tadi kesurupan tahu, siangnya itu dia cerita. Masa sih orang gue tidur. Enggak, katanya, lu darah gue yang lapin pakai baju gue, kata teman saya itu. Lu sambil ngepel begini, tangan udah ngepel dibukain malah begini, jadi kayak apa sih, kayak kerasukan macan gitu. Okay. Suara lu ngeraung-ngeraung, katanya, gede banget suara lu, katanya. Udah sono lu periksa, takut nanti infeksi tangan lu. Nah singkat cerita, abis maghrib, jadi si germo saya yang B ini punya temen. Si temennya ini tuh punya anak buah. Temennya si germo B ini saya sebut Mas Paul lah gitu ya. Si Mas Paul ini tuh punya anak buah, katanya. Jadi si anak buahnya itu yang namanya kita pada saat itu kan saya masih umur 23, 22 lah, masih 2014 itu. Jadi masih muda-muda banget gitu. Si Ranum ya. Masih Ranum. Mungkin ya seumuran gitu mah. Jadi kalau masih ketemu sebaya itu kayak demen-demen gimana gitu. Seri, lu sakit, katanya. Itu tangan lu kenapa? Kata si anak buah Mas Paul ini. Nggak tahu, gue kayak orang gila, tahu tadi pagi HP gue hilang. Nangis-nangis saya. Ya Allah, katanya, kok bisa sih lu hilang? Nggak tahu, orang gue HP. Tapi saya memang curiganya kayaknya masih bartender sekafe saya juga yang ngambil, karena pas posisi HP saya hilang dia nggak ada gitu. Anterin gue berobat yuk, saya bilang gitu. Ya udah ayo, katanya, ini lagian perut gue juga sakit mulu ini, gue nggak kuat. Ya udah ayo, katanya gitu. Nah habis gitu saya periksa dong, dianterin sama anak buahnya Mas Paul ini. Di perjalanan dia bilang, lu sakit dari kapan? Gue mulai merasa sakitnya itu sebelum puasa sih, aku bilang gitu ke si anak buahnya Mas Paul ini. Sebelum puasa, iya pokoknya 2 minggu apa 3 mingguan lagi sebelum puasa gue ngerasain sakit. Tapi lu tadi cek ke dokter sakit apa, katanya. Lah gue setiap periksa ke bidan ya jawabannya radang mulu, katanya, radang perut mulu gitu. Terus kata dia, oh yaudah, katanya, kalau gitu lu harus hati-hati, kata anak buahnya si Mas Paul ini. Lah hati-hati kenapa? Kata dia, kan setiap tahun ada yang mati di situ mah gitu. Jadi iya, udah ada kejadian sebelumnya. Jadi saya kan orangnya kan kayak kalau memang udah akrab itu sering ngelawak gitu. Saya sautin begini, ya ilah udah kayak numbal bet, tiap tahun ada yang mati, saya bilang gitu. Lalu nggak percaya, katanya gitu. Seriusan memang, katanya. Nah saya di perjalanan itu berhenti dulu kayak di pinggiran, apa sih, kayak bukan di pinggir jalan, jadi kayak
posisi ngelewatin kayak sawah-sawah gitu kan, kayak kebun-kebun kecil gitu. Lu berhenti dulu di sini, gue mau cerita sama lu, katanya. Lah jangan cerita sekarang, saya bilang gitu. Ini udah jam 8, kalau gue belum mandi belum ngapa-ngapain, ntar gue diomelin, saya bilang. Ya udah deh, ntar juga lu tahu sendiri, lu mau dikasih tahu. Jadi saya itu nggak mau gitu ngedenger cerita-cerita begitu tuh gitu. Memang kan awal-awalnya saya nggak pernah percaya cerita yang kayak begituan kan. Ya udahlah katanya gitu. Dan ternyata saya balik lagi ke I ini, si ini bosnya si I ini tuh ternyata diam-diam mantau, merhatiin. Oh, perkembangannya. Perkembangan saya seperti apa gitu. Karena dia tahu, memang sebelumnya dia tahu gitu, sebelum saya ngerasain sakit begini tuh dia tahu. Jadi si R ini tuh sama bosnya si I ini tuh pernah ada masa lalu lah dulunya. Jadi kartunya si R ini tuh ada di si bosnya si I ini. Ya udah, habis gitu saya habis periksa, saya malam selang 2 hari 3 hari saya mabok habis nemenin tamu. Jam 2 apa jam 3 kata saya, saya udah nganggur nih, tamu udah nggak nemenin tamu. Saya lari lah ke kafenya si I ini, si bosnya I ini. Saya panggil aja siapa ya, Pak Gus aja kali ya, bosnya si I ini. Saya lari ke kafenya Pak Gus ini. Nah saya ke Pak Gus itu, Sri sini katanya, kamu anak baru ya katanya di kafe itu, kayak gitu. Iya Pak, dari mana? Dari kampung ini gitu, saya bilang. Ya udah sini ngobrol dulu katanya. Ama kan biasanya emang gak mau di tempat gitu tuh biasanya manggilnya ayah gitu ya. Sini ngobrol dulu, tapi dia enggak, jadi kayak sini ngobrol dulu sama saya yuk katanya, ngobrol yuk katanya gitu. Ah ngapain sih? Gitu bilang gitu. Ya lah ntar demen lagi sama gua gitu kan, konyol-konyolnya gitu ya. Kamu udah minum ya, kamu udah mabuk ya, kata si Germogus ini. Iya, udah sini doyan anggur merah nggak, kata si Pak Gus ini. Iyalah, gue mah udah apa baiknya doyan deh kayak gentong gitu. Yaudah sini katanya minum. Saya minum lah tuh. Habis saya minum, ternyata memang saya jadi si Pak Gus ini itu dia kayak punya temen deket orang Cirebon, namanya si P aja lah, inisial P gitu, temen deket. Jadi si P ini tuh kayak orang ngerti lah, orang pinter gitu, orang bisa gitu. Ngobrol bertiga. Jadi posisi nggak bertiga sih, di luar situ emang banyak yang duduk, cuman jadi fokusnya dia itu ke saya gitu. Saya, Pak Gus sama si P ini ngobrol bertiga, tapi saya sambil dicokokin minum. Udah minum gitu. Terus saya ditanya itu saya nggak jelas, saya kan orang Sunda. Tiba-tiba saya di situ gaya orang setengah sadar setengah enggak sih, yang saya rasain itu lemes, pingsan aja gitu. Saya digotong-gotong lah ke kamar. Di kamar saya ngamuk mas, ngamuk sih jadi-jadinya. Saya kan bukan orang Indramayu, itu saya lancar banget ngomong Indramayu. Saya bener-bener lancar gitu ngomong Indramayu. Jadi si Pak Gus ini kan orang Jawa, si P ini orang Cirebon. Ya udah dia tuh tanya jawabnya tuh lancar sama saya gitu, padahal kan saya bukan orang Indramayu, saya orang Sunda. Sama sekali saya nggak bisa gitu ngucapin aja, kadang kayak masih gelagap apa sih, nggak lancar gitu. Apalagi harus dengan dia tuh argumen gitu ya, tanya jawab gitu. Itu pokoknya benar-benar lancar. Jadi saya itu di situ ngeludah, ngamuk. Itu saya nggak sadar sama si P ini, udah disembunyiin udah apa nggak sadar. Akhirnya saya dibawa ke kontrakannya si P ini. Udah katanya Pak, ke si Pak Gus ini, si P bilang, ini mah nggak beres Pak, harus saya bawa ke kontrakan kayak gitu. Memang di situ saya bertiga di 2 motor sih tadinya. Saya dibonceng 3 ini, saya, si Pak Gus sama si inisial P ini, bonceng bertiga, saya di tengah. Dan motor satu lagi ini ada cowok, jadi dua cowok di motor. Jadi salah satu cowok itu tuh suka sama saya gitu, jadinya ngikut. Akhirnya saya dibawa ke kontrakannya si P ini. Di situ saya disembuhin nggak sembuh-sembuh, jadi keluar masuk, yang masuk itu pertama si Germo R,
kedua anak buahnya. Jadi masih teman saya yang pacaran sama anaknya Germo ini. Dia itu ternyata kayak orang mau nyantet gitu loh Mas. Jadi dia tuh sempat sakit hati, tamunya ninggalin dia demi saya gitu. Jadi saya itu ternyata yang dibikin gila itu bukan dari kerjaan si Germo ini, bukan. Ternyata dari teman saya yang iri ini. Jadi yang marah ini yang dari si tamunya balik ke saya gitu. Jadi saya dibikin stresnya itu bukan dari Germo saya, tapi dari teman saya yang ngerjain ini. Gitu. Bukan dari si Germo. Bukan, kalau Germo mah jadi ngebikin saya ya sakit doang. Ya bikin saya, pokoknya saya di situ itu dihajar. Dari pas saya diobatin itu saya dihajar 9 dukun. Yang ngerjain saya itu 9 dukun. Mulai dari saya ketahuan, saya mulai disembuhin dari si P ini, sama si P baru ketahuan ternyata saya dikerjain dari 9 dukun. Dari Jawa, dari Sunda, dukun Betawi, pokoknya dari 9 dukun. Jadi setiap hari itu saya posisikan di kafe, jadi saya nggak boleh balik lagi ke kafe itu sama si Pak Gus ini. Udah lu di sini aja. Gitu. Tapi kan baju-baju saya di sana Pak. Tibang baju nanti juga gue beliin. Gitu. Yang penting badan lu selamat. Nah dari situ mulai panas lah Mas, mulai panas. Saya dibawa-bawa kemana-mana pun, jadi kayak ada yang ngejaga aja gitu. Udah lu nggak boleh di kafe itu lagi. Lu mulai sekarang lu keluar dari kafe itu. Lu kalau memang mau kerja, mau nyari duit di kafe gua gitu. Lu kalau di kafe gua, lu terjaga juga sama gua gitu. Dan lu aman juga gitu. Jadi jangan sampai lu jadi korban yang berikutnya gitu. Karena sebelum saya itu per tahunnya itu memang ada korban gitu loh Mas. Jadi udah ada 4 korban. Korban yang pertama itu orang tuanya sendiri. Dia mengorbankan itu tahun 2018 apa 2008 apa 2009. Korban pertama itu orang tuanya. Korban kedua itu anak buahnya, tapi dengan cara dipacarin dulu sama Germo si B ini. Gitu. Nah, korban ketiga itu anak buahnya juga. Pokoknya yang 3 ini emang anak buahnya semua sih. Korban yang 3 ini tuh emang anak buahnya semua. Yang pertama si korbannya itu, saya ceritain yang korbannya dulu ya Mas. Jadi korban yang pertama itu dipacarin dulu sama Germo laki-lakinya. Mungkin udah pacaran berapa bulan. Tiba-tiba si Germo B ini ngajakin dia pacaran di dalam kafe. Pacaran yuk gitu di dalam kafe. Tiba-tiba digerebek lah sama si Germo R ini. Nah istrinya. Iya. Ternyata itu bukan istrinya. Itu jin dia menjelma jadi istrinya si B ini. Itu bukan istrinya sah, bukan orang istrinya lagi nyuci di rumah. Jadi yang nyamperin itu tuh memang jelmaan si R ini, jadi Germo wanita ini. Jadi disuruh gitu loh. Ternyata memang tahu si R ini tuh bahwa suaminya itu selingkuh sama anak buahnya. Jadi emang sengaja gitu. Buat pancingannya gitu, dengan caranya seperti itu gitu. Nah pas dipergok begitu, jadi si jinnya itu menjelma jadi si Germo R ini. Udah dipergok, ketemu, akhirnya dipisahin, ternyata dia itu sakit. Dibawa pulanglah ke kampungnya si selingkuhannya B ini. Si selingkuhannya B ini kan setelah kepergok gitu kan langsung sakit. Dibawa pulang ke kampung. Ternyata di kampung juga dia nggak sehat gitu. Ternyata dibikin sakit seperti saya, dia sampai lumpuh. Gak bisa jalan. Ya Allah. Yang salahnya itu posisinya dia ternyata karena dibawa pulang. Dia di kampung itu sama seperti saya sakit. Yang dihajarnya perut. Memang kan wanita itu paling lemah kalau misalkan ada urusan perut itu sakitnya banget gitu. Dia sakit di kampung itu 2 bulan langsung meninggal.
Tapi kan setelah kalau namanya orang muja begitu, kalau posisi dia udah dapet korban selang 1 bulanan, jadi langsung full gitu, rame penuh gitu. Oh, Mm. di usahanya itu. Iya, jadi pokoknya di sekeliling itu kafe yang paling rame itu dia. Gitu. Istilahnya sampai omset aja per bulannya kalau orang itu jutaan, kalau dia puluhan juta gitu. Kafe kecil begitu ya lah Mas, paling berapa sih? Iya. Omsetnya sebulan gitu masih bisa. Palingan paling gede juga 7 apa 5 juta aja udah untung gitu kan. 3 juta aja gitu kalau kita normal, nggak pakai pesugihan seperti itu gitu. Oke. Kalau Tapi ini kan kalau Mbak Sri ini ada setoran juga? enggak. Paling nggak ada setoran, jadi kayak misalkan memang kan kafenya itu memang plus juga gitu. Palingnya cuman kayak buat bayar kamar aja, udah nggak setoran banyak. Gitu. Paling kayak cuman berapa nih, paling bayar kamar ya 50.000 gitu apa berapa gitu. Nah udah pas dia meninggal 1 tahun, yang pertama ini dia meninggal kata kakaknya kalau nggak salah tahun 2010 lah gitu, 2010. Korban kedua berarti ya, tapi kalau disebutnya bisa korban kalau anak buahnya itu korban pertama lah, apa yang 4 ini tuh anak buahnya korban pertama yang buat tumbal tuh. Nah 2010 dia 1 tahun aman tuh, nggak menumbalkan. 2012 ternyata korbannya masih anak buahnya juga. Namanya si R lah inisialnya, namanya si Re lah, Re ya, si Rere gitu ya. Ini korban yang kedua. Korban yang kedua sama, awal kerja normal biasa. Setelah dia 2 bulan sama seperti saya, setelah 2 bulan atau 3 bulan kalau dia dibikin gila. Kalau si Rere ini tuh dibikin gila, tapi sama dibikin sakit juga. Tapi dibikin gilanya total asal udah kena minuman. Dibikin gilanya itu benar-benar telanjang bulat, dia asal udah kena minuman tuh. Udah kena alkohol dia telanjang bulat. Dia asal udah kena alkohol, walaupun masih ada tamu udah telanjang aja. Dia lari sambil teriak-teriak gitu. Kayak ya udah kayak bukan dia gitu. Kalau misalkan udah kena alkohol, dikasih tahu sama bartender, "Ih, pakai baju lu," gitu. "Lu udah telanjang bulat masih ada tamu, biarin terserah gua." Nah kalau itu sama, dia sempet pingsan di situ lagi nemenin tamu, tiba-tiba jatuh pingsan. Padahal nggak ngapa-ngapain, lagi enak-enak nemenin tamu nyanyi tiba-tiba pingsan gitu. Jadi kalau si korban yang ketiga ini si Rere ya namanya, dibikinnya begitu gila, telanjang bulat, lari-lari gitu. Nah sama dia juga. Nah pas habis gitu udah katanya suruh pulang kampung aja daripada di sini lari-larian mulu kayak orang gila. Akhirnya dia di situ ya sama, dia jadi dipertahanin kayak orang gilanya itu 1 bulan di kafe itu. Udah 1 bulan dia suruh pulang aja. Pas pulang ya nggak lama itu selang 2 minggu atau 3 minggu meninggal. Dia meninggal, pasti orang-orang situ ngedenger dong, anak buahnya si Anu meninggal tuh, kan pasti ada begitu orang pasti nyampe aja mulut ke mulut gitu. Anak buahnya si Anu meninggal, baru meninggal katanya. Yang siapa yang kemarin yang dipulangin ya? Iya yang si Rere itu meninggal. Nah selang 1 bulan si Rere ini meninggal, ya melonjak lagi, rame lagi gitu, meledak lagi kafenya, penuh lagi gitu. Pokoknya jadi setiap tahun itu kalau misalkan waktunya lu setor nih, kalau kata jinnya ya, waktunya lu setor, lu numbal 1 bulan sepi. Begitu pokoknya selang 1 bulan min 1 bulan plus 1 bulan lah gitu. Jadi sebelum numbalin 1 bulan sepi, setelah numbalin 1 bulan rame. Gitu. Nah tumbal yang ketiga ini mah 1 tahun 2012 kan si Rere ini meninggal. 2013 ada lagi yang meninggal. Kalau ini istrinya, suaminya kan kerja di situ, dia orang Jawa suaminya, si Koko lah gitu. Suaminya si Koko kerja di situ jadi bartender, dan si wanitanya ini istrinya di situ juga jadi LC juga sama gitu di situ. Pokoknya kalau yang udah kerja 3 bulan di situ
ya dibikin kacau. Sekiranya lu bakal jadi tumbal selanjutnya, 3 bulan di situ lu dibikin kacau, entah dibikin sakit atau dibikin lu bermasalah gitu, atau lu dibikin gila gitu. Jadi pas udah si Koko ini bawa istrinya ke situ, dia istrinya di situ udah 1 bulan, udah 2 bulan kerja, si Koko pamit lah pulang buat nengokin orang tuanya di rumah, katanya lagi itu sakit. Nah si istrinya si Koko ini sebut aja si W lah, istrinya si Koko ini, si W itu berantem sama si Koko ini lewat handphone. Karena ada omongan yang gak enak dikompor-komporin sama Germo ini, sama Germo si R sama si B ini. Akhirnya dia cekcok lah lewat handphone. Si Germo maaf si siapa, si W ini, si W sama si suaminya ini cekcok lewat handphone. Nggak ada yang nengahin gitu, orang makan dia sebagai Germo itu ya jadi penengah lah, jadi orang tua. Enggak, jadi malah dikomporin. Si W kesel, pergilah dia lari ke rel kereta pakai handset sambil dengerin HP handphone musik. Dia duduk, jadi posisi kan tanah itu rada naik sedikit gitu loh Mas. Jadi rel kereta itu ada turunan gitu sedikit. Dia duduk, padahal dia pakai handset, padahal dia tahu kalau dari jauh itu kereta udah maju gitu. Dia bukannya turun, tapi badannya jadi yang kayak begini doang gitu lah. Jadi kayak apa sih, ngegeser badan punggungnya doang gitu. Kereta kan kalau emang kalau kita naik kan berasa kayak pelan ya. Kalau kelihatan kan memang kenceng banget itu. Pas kereta lewat, ininya serempet kereta, pecah lah. Jadi pada pakai keluar gitu. Jadi pada mental aja gitu, pecah badannya. Itu kejadiannya sore jam abis asar lah gitu. Cuma kesenggol aja. Kesenggol doang. Itu kan kereta kenceng banget. Kadang kan kereta kayak ada yang pinggiran apa sih yang panjang-panjang pinggir kereta gitu. Itu kesenggol doang. Itu sampai pecah, hancur. Jadi si dalamannya keluar. Pokoknya bener-bener hancur gitu. Jadi di situ rame kan. Ya biasa si Germo itunya juga kayak watados lah gitu, pernah nggak tahu gitu kan. Akhirnya kayak apa itu namanya Mas, kalau misalkan udah kecelakaan dikumpulin gitu, terus di otopsi ya. Terus iya di otopsi apa sih namanya ya kan. Udah dikumpulin, lanjut cerita, dia dibawa pulang, dikuburin, suaminya datang ke sini. Ternyata suaminya itu masih kerja di situ tuh bukan memang setia, tapi memang pengen cari tahu permasalahan ini, bini gue bisa begini nih karena apa. Si Koko ini dari kampung gitu. Dia udah selesai kayak 7 hari 40 hari dia datang lagi ke kafe ini, ke kafenya si R sama si B ini. Jadi bartender lagi kerja. Di situ ternyata dia memang bukan niat kerja, tapi kayak memang ingin mencari tahu gitu. Mencari tahu penyebab istri gua kenapa. Kalau saya kan memang udah keluar dari situ. Saya sudah dipindah KP ke KP-nya Pak Gus ini. Kalau dia masih tetap di situ. Nah, singkat cerita, saya setiap hari selalu kesurupan. Saya asal udah kesurupan itu dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Setiap hari. Lama. Pokoknya setiap hari itu saya kesurupan. Jadi setiap saya kesurupan itu kadang apa sih ya, setengah sadar setengah enggak gitu, kerasa ke badannya juga gitu. Jadi kayak badan mah nolak, gue tuh nggak mau, gue apaan sih begitu gitu. Tapi ada yang bilang pura-pura tuh, tapi kayak dalam hati tuh gue tuh nggak mau begini gitu. Gue tuh nggak mau, ini tuh kayak orang gila gitu. Gue tuh nggak biasa kayak begini gitu. Jadi posisi emang tangan udah hancur gitu Mas. Saya udah nggak pernah ngirisin tangan lagi karena memang udah di stop sama Pak Gus ini gitu. Jadi memang itu, jadi tangan saya udah berhenti enggak, sakit perut. Jadi dia balik lagi ke perut, yang dihajarnya balik lagi ke perut sama si Pak Gus ini. Terus saya diobatin sama si inisial P ini. Kerja mah kerja, saya biasa berangkat kerja dari kontrakan si P ini ke kafenya Pak Gus gitu biasa. Jangan terlalu banyak minum, karena memang saya kalau udah minum terlalu banyak ya udah lepas gitu. Jadi saya nggak inget apa-apa gitu. Biasanya kan semabok-maboknya dulu itu saya masih bisa kontrol.
mau kayak lagu saya gimana pun mabok, saya masih bisa kontrol. Saya semalam ngapain, oh iya gitu. Semenjak saya di situ, saya kenal si Germo R sama B ini, udah saya lepas kontrol aja. Soal mabok itu kayak saya nggak kenal diri gue siapa sih gitu. Gue nggak kenal diri gue yang sesungguhnya gitu. Nah setelah pas setiap hari gitu saya kesurupan terus, setiap malam saya kerja biasa, tapi saya dikontrol juga sama Pak Gus ini. Jadi di situ tuh memang kan posisi saya biasa bertiga-tiga, Pak Gus, saya sama inisial P ini. Saya kerja biasa gitu. Pokoknya lu kalau nemenin tamu jangan terlalu banyak minum. Pokoknya kalau saya nemenin tamu nih, ini saya, ini tamu. Ya nggak jauh, Pak Gus itu pas paling kalau nggak di samping di kanan, pokoknya merhatiin terus gitu. Setiap saya nemenin tamu. Pada saat itu pokoknya saya dibercandain. Kalau dikatain bego aja, dasar bego lu. Saya tuh langsung baper gitu. Saya baper. Pernah kejadian satu waktu saya tuh berantem sama cowok yang suka sama saya juga suka gitu sama dia. Saya berantem, saya cuma dikatain, maaf ya kasar, anjing lu bego, goblok. Biasanya tuh saya nggak pernah marah dikatain begitu. Saya tuh posisi pada saat itu bener-bener sakit banget. Lu jahat banget sih ngatain gue begitu gitu. Jam 4 subuh saya lari ke rel kereta yang si almarhum W ini meninggal. Untungnya saya pas posisi dikejar itu mas, untungnya saya keburu ditarik sama si cowok yang suka sama saya itu. Saya ditarik jatuh ke batu-batu kerikil, kereta lewat. Itu kalau saya nggak langsung ditarik nggak tahu, mungkin saya bisa ketabrak juga. Itu udah lupa semua ya? Udah nggak sadar. Tapi pas begitu ditariknya, pas begitu ditarik, saya langsung ingat. Iya, gue ngapain sih gitu. Lu katanya kalau marah itu nggak usah lari-lari ke rel kereta, katanya bunuh diri lo kayak gitu. Sekarang lu udah nggak pernah ngirisin tangan malah mau bunuh diri. Tapi memang kelihatan kan. Jadi pas saya ditarik begitu tuh, pas si Pak Gus ini sama si P ini tuh sengaja dia lewat situ. Jadi kayak ngebuang setan yang narik saya gitu. Jadi dia mah nggak ngebantuin saya buat bangun, nggak, cuman lewat doang langsung pulang. Ternyata yang kelihatan itu tuh kereta jam 4 subuh. Bayangin aja mas, bukannya kereta itu jam 4 subuh memang ada kali ya kereta ya, tapi nggak ada penumpangnya sama sekali. Kereta biasa buat bawa penumpang tapi nggak ada penumpangnya sama sekali. Itu jam 4 subuh. Jam 4 subuh saya langsung kayak ditepak pundak. Sadar lu, ayo pulang, kata cowok yang suka sama saya tuh. Ini saya pulang, saya tidur. Ya udah saya nggak pernah lagi kayak ngirisin tangan ngelukain, nggak pernah ya. Pas saya udah pindah di si Pak Gus ini, jadi saya diterornya itu ya si makhluk jin setannya itu, lewat makhluk jin makhluk setan itu, nelor saya itu. Asal kalau saya kumat, kata kalau si P ini, si inisial P yang orang bisa ini libur, udah bawa ke kontrakan gue aja, kita obatin di sana. Satu hari pas waktu itu kejadian, saya lagi ngumpul, tamu saya, si cowok yang suka sama saya ini, si Pak Gus, si P ini, pokoknya ada temen saya juga 3 orang ngikut ke kontrakannya si P ini. Saya diobatin, itu keluar masuk. Pertama yang masuk itu siapa? Si Germo R ini yang pertama masuk ke badan. Yang pertama masuk ke badan. Si Germo. Jadi apanya ya kayak jiwanya apa-apanya itu tuh. Jadi kayak jiwanya dia lepas masuk ke saya gitu. Oke. Dia pokoknya ngomong Indramayunya itu lancar. Bener-bener lancar. Saya itu ngomong Indramayu lancar. Si Germo R ini keluar, masuklah si Germo B. Oh iya, masuk si Germo B. Si Germo R ini keluar, si Germo B masuk. Abis gitu, ya udah dipancing lagi sama si P ini. P ini kan jadi kayak orang ngerti lah, orang bisa. Teman saya ini yang masuk, yang ngerjain saya gara-gara dia sakit hati si tamunya lari ke saya. Saya tuh bener-bener logatnya, bahasa apa sih, cemprengnya kayak dia gitu. Pas yang 3 ini udah keluar, dia keluar masuk lah itu ada segala macam genderuwo,
tapi yang sering keluar masuk itu tuh nggak tahu genderuwo apa buta ijo, pokoknya yang badannya gede, ada taring di sini ada apa tanduk. Itu yang sering keluar masuk di badan. Pokoknya saya kalau misalkan udah kumat, mata tuh melotot, udah nggak bisa diem gitu, pengennya guling. Hawanya tuh bener-bener panas gitu. Pas kelihatan sama si inisial P ini yang orang ngerti, itu tuh di atas kayak begini gitu mas, ternyata ada 99 setan jin piaraannya dia yang lagi ngincer saya, yang nunggu saya benar-benar lemah, yang nunggu jiwa saya raga saya benar-benar lelah, kecapean karena keluarin masuk. Itu saatnya lu gua ambil. Gitu. Jadi dia itu udah mah ketambah gua kesel. Ini santapan tahun ini buat piaraan gua, tapi malah lu ambil. Gitu. Akhirnya ya udah, saya dipulangkan sama si P, karena P ini kan jadi tempat tinggal dia itu banyak ibu-ibu rumah tangga, jadi nggak enak lah. Saya jam 3 subuh teriak-teriak kayak orang gila. Pokoknya jadi kayak jenglot pun masuk ke badan saya. Jenglot itu masuk. Jadi memang orang itu ngelihat badan saya itu wajahnya itu berbeda-beda. Kadang cantik, jadi kadang kayak mukanya hancur gitu. Jadi kadang kayak di pandangan orang-orang yang lihat ya. Iya, terus tangan saya tuh pengennya begini aja, pengennya nyakar gitu. Saya nggak ngapa-ngapain, kalau lagi ngobrol, saya tiba-tiba ngigit badan sendiri. Pokoknya kalau badan nggak luka itu, saya nggak terima kalau badan saya nggak luka gitu. Pokoknya setiap harinya itu badan saya lah ada bekas gigitan lah atau apa gitu, harus gitu. Nah setelah saya pulang, saya udah nggak pernah lagi dibawa ke kontrakannya si P, karena kan P ada yang komplain lah setiap pagi kenapa sih berisik mulu gitu. Itu kan memang karena lingkungannya ibu-ibu rumah tangga gitu, jauh dengan lingkungan yang saya tempatin. Akhirnya saya tinggal lah di lingkungan dekat kafe itu juga gitu. Saya tinggal di situ di kontrakan temen, sama setiap hari saya kesurupan. Pokoknya dari jam 12 malam sampai jam 7 itu yang ada di badan saya itu kayak siluman ular gitu mas. Yaudah, jadi saya tuh lidah tuh bawaannya pengen melet aja gitu. Begini mulu, gitu. Terus katanya dipanggil orang pinter sama teman saya. Dipanggil, dipencet, ya kayak dipencet-pencet gitu kan buat nyembuhin. Ini mah katanya, kok kepala dia katanya ada sisiknya, mukanya katanya gitu. Sisik apaan? Ini mah kayaknya di badannya yang nempel ular deh katanya gitu. Masa sih katanya gitu. Coba lah lu lihat dah, bener-bener dah baik-baik dah katanya gitu. Ini mah kayaknya yang nempel di dia ular katanya. Coba ada dia katanya bawa keluar jam 7 itu kan emang udah terang. Nggak mau saya ngeliat matahari tuh, saya merem aja begini. Saya nggak mau ngeliat matahari. Udah kan nggak mau kan dia kan ngeliat matahari kan, dia pengennya di luar mulu kan katanya gitu. Terus habis gitu pokoknya saya setiap jam 12 sampai jam 7 saya perut dihajarnya malam jam 12 sampai jam 4. Jadi jam 4 ke jam 7 itu perut nggak terasa. Dari jam 12 ke jam 4 itu perut dihajar habis-habisan, kayak bener-bener kayak ditusukin pakai bambu tajam, pokoknya pakai senjata tajam gitu, kayak ditarik-tarikin gini ususnya. Kalau dari jam 4 jam 7 nggak terlalu berasa, tapi itu yang kesurupannya saya nggak hilang-hilang. Nah singkat cerita, saya lagi tiduran, saya udah mulai, setannya itu udah mulai pada kabur satu-satu gitu, udah nggak terlalu kayak orang gila, udah bisa mulai mengontrol diri sendiri. Saya ditelepon lah sama Pak Gus ini siang-siang jam 12 malam, jam 12 siang saya lagi tidur. Sri udah bangun katanya. Ada apa Pak? Nanti sore kamu ngikut saya ya. Mana Pak? Ke rumah bapak saya, kata Pak Gus ini. Enggak males mau ngapain. Ini ada yang mau kenalan dulu deh katanya, kalau kamu nggak mau ngikut katanya gitu. Mau ngapain? Nggak mau. Pokoknya saya setiap mau ngobrol apa mau dikenalin sama orang yang ngerti, yang bisa, yang mau nyembuhin saya tuh saya nolak. Saya nggak mau gitu. Tapi di dalam jiwa saya itu saya pengen kayak dulu gitu. Saya pengen normal kayak dulu gitu.
kayaknya ini berasa bukan kayak gua gitu. Jadi saya tuh ngomong kayak ke diri sendiri, kayaknya ini bukan gua deh gitu. Akhirnya si Pagus itu, ini ada yang mau ngomong nih katanya. Saya angkat lah telepon. Ya halo, Sri, ini Sri ya gitu, kata si bapaknya Pak Gus ini. Iya kenapa gitu. Saya kutus aja jawabannya. Iya kenapa emang gitu. Nanti kesini ya sore. Gak mau malas mau ngapain, saya bilang gitu. Yaudah diem ya katanya gitu. Nah si bapak Pak Gus ini tuh tiba-tiba jadi lewat telepon itu dia kayak bilang Allah gitu 3 kali. Tahu tuh dia kayak orang kayak mau mental gitu pas udah bilang gitu tuh. Saya juga langsung tek gitu. Jadi kayak dari pas si bapak sebelum si bapaknya Pak Gus ini bilang Allah gitu, saya jadi sadar nggak sadar. Pas si bapak udah bilang begitu, si bapaknya Pak Gus ini udah bilang begitu, saya langsung kayak jadi kayak orang lagi tidur dibangunin gitu. Saya langsung melek, astagfirullahaladzim, saya langsung nyebut. Ya ntar sore ya. Akhirnya sore lah saya dijemput sama Pak Gus. Yuk katanya, gue mau memang begitu sih katanya cobaannya, emang begitu sih katanya, bukan apa sih kalau orang yang emang jiwanya udah ditahan itu kalau mau dibawa tuh pasti gak bakal mau. Jadi kan memang karena ada tarikan dari sana juga, biar si badan lu cepet kebawa gitu. Nah, singkat cerita saya dibawa lah sama Pak Gus ini ke si bapaknya Pak Gus. Saya duduk posisi saya, bapaknya Pak Gus sama laki-laki yang suka sama saya itu. Saya duduk berempat. Jadi si bapaknya Pak Gus ini tuh bukan dukun, bukan spiritual juga. Jadi kayak dia itu kayak titisan dari leluhur gitu mas. Jadi Betawi itu kan dulu pernah ada cerita kayak leluhur Pitung atau apa gitu. Nah dia tuh titisan yang keberapa mungkin keturunan, gitu ya. Ya keturunan yang keberapa gitu. Lagi duduk biasa, tiba-tiba si cowok ini yang suka sama saya itu bilang, tiba-tiba dia duduk merem bilang begini, ini si Sri lagi diikat pak, katanya gitu. Nah kata si cowok yang suka sama saya itu, saya kan nggak ngerti, saya diem aja. Kata si bapaknya Pak Gus itu, kopinya minum katanya. Saya kan orangnya emang gak doyan ngopi, ya mau nggak mau minum katanya, santai aja santai. Saya minum kan sedikit tuh kopi. Habis gitu si Pak Gus, udah katanya nggak usah takut, katanya di sini mah nggak bakal diapa-apain, kita cuma ngobrol doang kok, katanya gitu. Nah si cowok yang suka sama saya itu tiba-tiba duduk diem, Sri lagi diikat pak, Sri lagi diikat. Si bapaknya Pak Gus itu nyautin, iya terusin. Si cowok ini saya sebut aja Rian lah ya. Udah terusin Rian terusin katanya. Iya pak, itu si Sri lagi diikat katanya. Kok di depannya ada gentong ya, katanya gitu. Kok di depannya ada gentong ya, katanya. Iya itu buka gentongnya, katanya. Itu buka gentongnya. Itu jiwanya dia udah ditaruh di situ. Namanya dia udah ditaruh di situ. Itu lepasin talinya, lepasin. Jadi dia itu kayak tiba-tiba aja ke alam sana gitu, ke alam ritualnya si Germobe ini. Si R ini tuh. Jiwanya dia tuh kayak lepas ke alam sana gitu, kayak ke tempat si ritualnya ini. Di situ nggak ada siapa-siapa kan? Ada si Germobe ini gitu, lagi ngeliatin. Udah di situ posisi si R itu jadi ngelepas jiwanya sendiri, tapi kayak sambil dibimbing sama si bapaknya Pak Gus ini. Akhirnya saya dilepasin. Ternyata saya memang udah diikat sebadan. Jadi tinggal nunggu lelahnya saya aja. Nunggu lelah. Ternyata memang di situ emang pas penglihatan saya juga, pas si R ini udah pulang jiwanya, tiba-tiba saya langsung connect ke sana. Jadi saya langsung connect ke tempat ritualnya dia. Di situ ada 4 gentong. Memang ada 4 gentong. Gentong yang 3 jadi kayak sudah ada luarsa. Kalau itu mah udah ada isinya. Gentong yang 1 itu masih baru, benar-benar baru, ditutupin pakai kain hitam. Jadi ini posisi jiwa saya udah diikat. Ini gentong di sini, di sampingnya gitu. Itu. Jadi pas saya talinya udah dilepas, akhirnya saya langsung seger. Tiba-tiba kayak orang kayak udah jalan capek gitu loh mas, jalan capek jauh, terus dikasih minum, kayak gitu aja. Gimana sih seger langsung. Saya langsung sadar gitu, istighfar kata si bapaknya Pak Gus tuh. Diminum dulu kopinya, istighfar.
Jadi pas begitu si R ini udah sadar, saya juga langsung udah capek ya gitu. Kata si bapaknya Pak Gus ini tuh, aduh kok sakit ya gitu. Saya bilang, badan saya pada sakit ya. Ini tuh jadi kan posisi begini saya diikatnya tuh, aduh pada sakit ya gitu. Ternyata memang saya sering sakit perut itu, jadi kayak saya itu kayak bener-bener diikatnya tuh lebih, jadi beda lagi gitu loh Mas, diikat di bagian perut, khusus ikat perut doang, dikencang perut kencang gitu. Terus saya bilang, aduh kok saya capek ya, udah enak ya, aduh kok saya ini lemes ya, lemes, bener-bener lemes gitu, kayak pokoknya kayak abis jalan jauh gitu kan, capek banget, lemes gitu. Udah diminum dulu kopinya, kata si bapaknya Pak Gus tuh. Saya minum lah kopinya, udah enakan kan, udah, yaudah istighfar ya katanya bapaknya si Pak Gus ini tuh, nanti kamu puasa katanya gitu, pokoknya diarahin yang baik, nanti sholat insya Allah katanya nggak bakal ada gangguan itu lagi katanya gitu. Berarti saya udah sembuh Pak, ya masalah sembuh atau enggaknya mah Allah katanya, tapi berdoa aja insya Allah kamu udah sembuh. Akhirnya saya pulang lah Pak dari rumahnya si bapaknya Pak Gus ini. Udah sekarang mah kamu jangan banyak bengong, jangan banyak pikiran, sekarang mah kamu walaupun kerja begini tetap aja sholat mah sholat, mau diterima ataupun enggak bukan urusan manusia, kata si Pak Gus ini tuh. Ya udah, akhirnya saya pulang lah, saya ke kontrakan, saya masih tinggal sama temen tuh. Akhirnya saya ngejalanin sholat gitu, walaupun enggak full 5 waktu, sewaktu 2 waktu gitu saya ngejalanin. Dan saya juga sering pulang pergi ke rumahnya si bapak Pak Gus ini, bukan buat nyari ilmu atau apa, bukan, jadi buat mencari hal lebih positif lagi gitu. Udah sholat puasa, nah alhamdulillah mulailah saya, mulai auranya kelihatan enak lagi, bagus lagi, dan jerawat itu pun mulai hilang, badan udah mulai berisi itu. Saya sembuh itu 2015 akhir saya udah mulai normal, hidup normal seperti orang biasa, orang normal biasa 2015 itu. Dan pada akhirnya kesini saya udah mulai kayak hati itu bilang udah lelah gitu, saya mau mencari suasana baru. Akhirnya saya keluar dari situ. Dan kemarin saya dengar si Germo R sama B ini tuh setelah mau menumbalkan saya aturan dia harusnya jadi kaya, kalau saya mati aturan kan dia harusnya jadi kaya, nambah kaya. Ternyata dia malah nambah habis, nambah merosot, nambah benar-benar habis. Mobilnya terjual, dia kan mau punya mobil, mobilnya terjual, usahanya mulai turun habis, dan dia jadinya cerai. Dia aturan saya tumbal keempat itu kelima. Kelima. Tadi kan tiga anak, iya anak buahnya berarti keempat. Kalau yang pertama kan ibunya, yang keempat dari anak buahnya dia gitu. Aturan saya kalau saya mati berarti dia jadi kaya, lebih kaya. Dan ternyata pas saya dengar itu setelah saya sehat, ternyata dia punya planning kalau saya memang jadi tumbal, dia berhasil, rencana dia tuh mau beli mobil lagi. Dan ternyata anaknya itu yang berondong itu udah pengen beli motor FU lagi. Itu kan 2014 boomingnya pada pakai FU yang sepantaran seperti itu. Ternyata gagal, jadi dia mulai turun merosot. Akhirnya mereka cerai lah, jadi miskin, jadi gembel, dan rumahnya pun terjual. Habis semua harta ya. Habis semuanya udah mulai habis, udah nggak punya apa-apa. Karena kan aturan saya jadi tumbalnya, ternyata alhamdulillah saya sama Allah masih dikasih umur panjang, ketemu sama orang baik. Akhirnya saya sehat sampai sekarang alhamdulillah. Setelah kejadian itu saya jadi lebih kayak hati-hati lagi mengenal orang gitu. Ataupun main ke tempat mana, walaupun kerja apapun itu saya jadi lebih hati-hati lagi gitu. Jadi kan takut gitu kan, takut yang masa lalu seperti itu ya, namanya orang walaupun nggak di dunia malam juga gitu Mas, walaupun dia kerja tapi maaf gitu ya, walaupun kerja ya jualannya benar, tapi kan pasti ada aja gitu yang melenceng seperti itu. Dan saya dengar kabar itu terakhir si suaminya itu, si inisial B ini, Germonya, jualan Al-Quran, dan si istrinya itu katanya jatuh miskin pulang kampung. Dia udah benar-benar habis gitu. Udah nggak ada satu pun. Habis juga mereka
istilahnya bertobat juga lah Mungkin, ya. kemungkinan, nggak tahu sih. Mengambil istilahnya jalan yang lurus Iya, gitu. iya. Tapi nggak tahu juga sih, memang beneran emang udah tobat, apa memang cuman alasan dia aja gitu untuk kayak mulai mencari hal baru hanya seperti itu lagi gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Kalau Mbak Sri sendiri setelah dari kejadian itu kan keluar dari dunia malam ya, berhenti sebagai LC itu tadi. Iya. Nah setelah itu cari kerjaan lagi atau menikah? Saya cari kerja lagi. Saya mencari kerja lagi tapi tetap masih di dunia malam. Karena pada saat itu hati saya masih belum kayak benar-benar pengen tobat gitu, belum gitu Mas. Jadi kayak masih saya kayak masih belum bisa keluar dari dunia malam gitu. Saya masih kerja dunia malam tapi lebih ke positif, maksudnya tidak mendapatkan seperti itu. Jadi kayak hal-hal yang seperti saya kayak orang gila gitu udah enggak. Paling kayak cuma mabok resek doang gitu. Itu menemani tamu ya, minum gitu. Kalau dulu kan sambil nemenin tamu juga sambil kayak orang gila, silat itu harus gitu. Jadi gini loh Mas, dulu itu saya kalau nemenin tamu harus aja gitu nyiletin dulu, ini udah berdarah-darah yaudah saya balik lagi ke tamunya gitu. Nih tapi sewaktu Mbak Sri ini nginep di rumah si R sama si B ini, kan kata Mbak Sri kan di atas itu tempat ritual mereka nih, tempat ritual atau pesugihan ya, pesugihan atau apa itu untuk menumbalkan anak-anak buahnya nih. Nah di situ Mbak Sri ngelihat ada semacam alat-alat ritual gitu. Iya. Tapi naik. Saya nggak sempet naik. Jadi saya itu kayak orang apa sih, ada kelebihannya gitu loh Mas. Jadi saya sempet mau naik. Nah pas saya udah tinggal di situ 3 hari, saya sempet mau naik ke atas, tapi baru 2 tangga saya kayak ada yang narik lagi. Saya kayak ada yang narik lagi, gak usah naik ke situ gitu. Jadi saya tuh kayak udah lu lihat lewat sini aja gitu. Saya ada yang narik, tiba-tiba saya lagi duduk. Jadi posisinya itu kita tangganya tuh kan letter L gini loh Mas. Naik terus di situ tempat ritual, gentong. Jadi kayak ada kain merah di atas meja itu, ya di situ kayak sajian-sajian buat ritual dia yang lain-lain. Itu sih yang saya lihat gitu, dan ada kayak dupa gitu yang buat dibakar. Itu sih. Tapi nggak terjadi sesuatu hal dari si B ini ya, maksudnya maaf gini, biasanya kan kalau kita kerja di Germo atau Mucikari ini kan, wah ini harus dicobain dulu atau gimana gitu. Enggak sampai kayak gitu ya. Enggak. Tapi karena kalau bisa dibilang itu pada saat saya kerja di situ tuh LC itu sebetulnya ada 4. Cuman yang lebih dispesialin tuh saya. Ternyata memang ada maunya. Lu yang paling spesial karena lu mau ditukar. Ternyata itu kebaikan mereka itu pada saya gitu. Saya mau lagu kayak gimana pun, mau mecahin barang dia, mau pulang mau enggak, saya nggak pernah domelin. Karena memang ya udah. Iya, karena emas spesialin tadi itu. Iya, jadi kayak saya sebagai emasnya dia gitu. Gak apa-apa lu sekarang belagu. Jadi kayak dia tuh pikirnya gak apa-apa lu sekarang banyak lagu, banyak tingkah gitu. Mungkin ini terakhir atau nanti juga gua kaya karena lu. Mungkin gitu kali pikiran mereka saat itu gitu. Berarti kalau gitu Mbak Sri ini baru ya menikahnya ya? Baru berapa? Baru 2 tahun. Setahun setengah kali ya. Oh baru setahun setengah, berarti masih baru banget ya. Baru. Berarti dikenal sama si suami ini bukan di dunia malam ya? Dunia malam juga. Dunia malam juga. Oh berarti si suami udah ngerti ya, udah paham ya. Tapi kan sekarang belajar belajar lebih baik, belajar lagi untuk lebih baik. Kalau sekarang. Tapi udah nggak kerja lagi Mbak Sri sekarang ya, tinggal suaminya aja yang masih kerja ya. Sekarang saya di rumah aja sih. Oke, alhamdulillah Mbak Sri ya nggak masuk lagi ke lembah dosa seperti itu. Saya sih nggak bisa
takut menasihati, takut disalahkan nasihat saya. Ya, doa terbaik saja dari saya beserta tim, semoga Mbak Sri diberikan kekuatan dalam menghadapi cobaan kehidupan. Amin. Dan dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu tadi. Amin. Mbak ya. Oke, ada sedikit tambahan mungkin Mbak Sri yang mau disampaikan ke penonton di rumah, kesan dan pesannya mungkin. Pesan-pesannya untuk wanita-wanita yang mau bekerja di dunia malam, lihat-lihat dulu lah gitu. Jangan karena alasan, kan sekarang banyak gitu mas, gue kan butuh gitu, jangan karena alasan butuh gitu lah. Dan pesan-pesannya juga buat ya wanita-wanita yang sudah terlanjur nyebur di dunia malam, pesan saya sih cepetan segera meninggalkan dunia itu gitu. Karena menurut saya itu walaupun sekarang hidup apa adanya, ya maksudnya tidak semewah dengan dunia seperti dulu di dunia malam kan, istilahnya pengen apapun kebeli gitu. Kalau sekarang kan apalagi punya suami kan harus izin suami dulu, harus lihat kondisi keuangannya juga gitu. Tapi walaupun hidup seperti itu tuh ngerasanya enak aja gitu, tenang, hati juga tentram gitu. Jauh dari kata-kata kalau kita hidup di dunia malam kan rasanya gelisah aja gitu mas, gelisah mulu gitu. Makanya pesan-pesannya ya cepet-cepet bertobat deh, cepet-cepet sadar deh gitu. Iya. Oke, Mbak Sri, terima kasih Mbak Sri. Saya tutup dulu Mbak Sri ya. Nah, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Mbak Sri. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sri, terima kasih buat waktunya. Ya, jadikan pelajaran semuanya ini Mbak Sri ya. Oke Mbak Sri, next kalau ada pengalaman horor lagi bisa berbagi cerita lagi di Jejak Backpacker. Dan Mbak Sri kalau punya teman juga mungkin ada yang mau berbagi cerita, boleh mampir ke studio kita. Oke. Makasih Mas. Ya, sampai jumpa.